ende honoku. Haleluya. Haleluya, sepuji Tuhan kita sangat poku warnai. Sanu kau dimulina, Pakeo kumasarune, Pakeo kumasarune. Perhinaloan ende honoku Tuhan sai. Haleluya. Tator roma amanginang dijabut tabe dinganak tabe. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, di tempat di mana saya memimpin ini ada beberapa orang. Saya tidak komando mereka berdiri sendiri. Haleluya.
Surgoi sambulot tadoi. Tedeho namanginang. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh berdiri. Kita nikmati pujian ini. Surgoi sabulot tadoi. Dangadong be siayot disi. Haleluya. Dangadong besiayon disi namamu jitotong nadisi pinaluan itu hartai surgoi 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 dangadong besiayon disi surgoi 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 dangadong besiayon disi Namar loksa hantusi tuminganan nasay renggani amat doguma audohoti kok malas niro aku disi surgoi surgoi dangadong besiayon disi surgoi Batak bermasmur musik. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pokoknya kalau belum dipanggil Tuhan jangan langsung ke surga dulu ya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita akan diberkati pujian ya. Ada Dewi Marpaung dan juga Alex Hutajulu. Kita beri kesempatan untuk anak-anak Tuhan ini untuk boleh melayani. Dan biarlah Tuhan memberkati kita lewat pujian yang mereka bawakan. Dewi Marpaung adalah putri dari Bapak Pendeta Jack Marpaung. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.
Shalom, puji nama Tuhan. Horas, bersukacita sekali kembali ada di Batak Bermazmur. Meskipun live streaming, kita sudah kangen banget ya memuji Tuhan bersama-sama karena euforianya beda. Dan ternyata tersalurkan setelah sekian lama, meskipun gak banyak di sini, tetapi kita memuji Tuhan dengan hati kita dan mengangkat suara kita, menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Pandemi boleh berjalan, tetapi semangat tetap karena kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Berpegang pada firman-Nya, berpegang pada ketetapan Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak pernah berlalu karena firman-Nya selalu tetap. Namanya Yesus Kristus yang kita percaya dapat membebaskan kita dari segala tekanan hidup. Kuasa pun yang dapat bertahan di dalam nama Yesus Kristus. Namanya begitu indah, membebaskan kita dari kekhawatiran. Meskipun terhimpit dalam masalah besar, tetapi kita tahu pemeliharaan Tuhan tetap. Because He is our Jesus. Death could not hold you. The veil tore before. Heavens are roaring, the breeze of your glory, for you are raised to life again. You have no rival.
satu-satunya Allah yang berkuasa, namanya berkuasa. Sehingga apapun tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kalau tadi lagu dari Korea Utara sama dengan ini. Ini semua orang Batak pasti tahu lagu ini. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kemanapun kita melangkah, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Oh, Tuhan, molotu nalilu peau. Seminggu sebelum ini saya mengalami sakit yang aneh, infeksi bakteri, dan itu menyebabkan saya rebah selama seminggu lebih. Dan saya bicara sama Tuhan, Tuhan gak enak banget sakit kayak gini. Tetapi masa aku mau terima yang enak aja dari Tuhan. Aku mau tetap mengucap syukur. Jadi dalam kesakitan aku teriak. Setiap itu sakitnya bukan main kayak mau mati. Saya teriak, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Aku akan tetap memuji-Mu. Apapun yang kualami saat ini, aku akan tetap memuji-Mu. Karena aku melihat banyak sekali nabi-nabi yang nasibnya juga, maksudnya pengalaman hidupnya juga tidak mengenakan. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan saya mau mempraktekkan itu. Selama seminggu lebih saya rebah sampai saya menghargai kesehatan itu mahal. Dan ketika kita bangun pagi, kita keadaan tubuh kita sehat, tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memandang kepada Yesus terlebih utama di saat kita membuka mata kita. Itu buat saya tidak tahu terima kasih sekali. Karena bangun dengan keadaan sakit itu sangat tidak mengenakan. Tetapi ketika tadi kita joget memuliakan Tuhan, saya benar-benar mengalami kebebasan. Karena saya bisa memuji Tuhan
dalam keadaan saya sakit dan rebah sekalipun, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan di rumah, dimanapun berada, pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan akhir-akhir ini. Tapi percayalah, mata Tuhan tidak berpaling daripada kita. Hodo hati urani. Hodo hati urani. Hodo buali. Hodo dalam natutu. Hodo sasude. Hodo rajaku si paluai. Satu surga wow binai di budan mi. Hodo rajaku nama nobusau. Dang bema biarau Tuhan madeni. Hodo rajaku si paluai. Satu surga wow binai di budarmi. Hodo rajaku amin nama nobusau. Dan bema biarau Tuhan madeni. Dan bema biarau. Mari sama-sama yang ada di studio bersama saya. Tuh haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Langsung saja. Suami saya yang tercinta Alex Hutajulu. Shalom, Horas. Semoga kita diberkati semua. Kita langsung duet. Salam untuk Bapak Gembala, Bapak Erastus Sabdono yang rendah hati dan Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan di Batak Bermazmur. Jesus, we love you. We worship and adore
kamu sekarang memuliakan Tuhan. Ada yang kurang kalau belum lagu Batak ya. Namanya Batak Bermazmur ya kan. Disan gokinauli dot akan bunga-bungai dan naboy pegang gua tae honama hubilit talaki dohot akan bunga-bungai dan naboy pegang gua tae honama hubilit dalaki alani togi onau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasop buliluang honama hubilit dalaki alani togi onau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasop buliluau honama hubilit dalaki honama hubilit dalaki Yesus nama hubilit dalaki. Tuhan Yesus memberkati Horas. Haleluya. Taparade nasarohata manginang Bapak Ibu dinalaw majakon hatani Tuhan di bagasa bornginon. Tiroy pikiran nasarohan ami marhite hatami ale Tuhan.
marsilea dongoluotahe salpudona tiuri soludona hoho Roma suku-suku di bagas rohai ahala kita he di hasianano namarsilelea dongoluotahe salpudona tiuri soludona holo Roma suku-suku di bagas rohai ahala kita he di hasianano alai dire roha pangatusioni macai jepe dotiki sotuntan lara mau di morumo ora buaki ora tujuaki Mihara jauh mibuse ida okuma panotan nakiru na seorang topi Terima kasih. Tayo dehon sa alinay. Namarsilelea. namarsilelea dongoluotahe salpudona tiuri soludona holo Roma suku-suku di bagas rohai ahala kita he di hasianano Kau buka mataku, hati dan pikiran. Kau buka mataku hati dan pengertian hidup ini untuk mengabdi bagimu di sisa
nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Bapa kami di dalam surga, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Bapa kami. Bapa, ampunilah segala ketidakpatutan kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan. Ampuni jika keberadaan kami belum dewasa, belum sesuai dengan yang Engkau inginkan. Ampun, maaf kami Bapa. Bapa, kami sudah banyak mendengar suara manusia. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Sungguh kami membutuhkan Engkau berkata-kata kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin, amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita sudah sangat terbiasa berbicara tentang Tuhan. Khusus kita yang ada di lingkungan gereja, apalagi dalam lingkungan pelayanan. Rasanya Tuhan itu seperti makanan hari-hari. Apalagi pula kalau seorang teolog, dosen sekolah tinggi teologi, dan pendeta yang mengajar jemaat. Tuhan itu menjadi begitu akrab di mulut dan di telinga kita. Tetapi persoalannya, apakah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudaraku, perjumpaan dengan Allah itu luar biasa. Luar biasa. Jauh lebih dari semua doktrin yang dapat kita pelajari di sekolah tinggi teologi. Lebih dari segala pengalaman keberagamaan yang kita miliki. Saudara-saudaraku, di Perjanjian Lama kita bisa menemukan kisah-kisah perbuatan Allah yang luar biasa dan dahsyat. Penampilan dan penampakan Allah serta penyataan-penyataannya. Bukan pernyataan tapi penyataan. Penyataan-penyataan Allah secara fisik, lahiriah, literal, nyata, harfiah. Allah mengerjakan hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat dan ajaib di depan mata bangsa Israel. Coba itu saja kalau kita hayati, mestinya kita merasakan kedahsyatan Allah. Coba kalau saudara membaca Alkitab dan saudara merenungkan, menghayati seakan-akan itu baru terjadi kemarin. Ya walaupun itu sudah terjadi 3.500, 3.000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita menghayati bahwa itu merupakan fakta empiris, kenyataan, itu menggetarkan mestinya saudara.
Ternyata di balik apa yang kelihatan ini ada yang lebih real. Ada tangan yang tidak kelihatan, invisible hand. Yang merajut hal-hal yang dahsyat. Tentu karya ciptaan Allah ini dahsyat. Pemeliharaan Allah, providensianya dengan memberikan oksigen yang tidak terbatas, jarak matahari, bumi, lintasan planet yang permanen, itu semua kedahsyatan Allah. Dan secara khusus untuk bangsa Israel keturunan Abraham, Allah menunjukkan kehadirannya secara nyata, secara physically, ya secara harfiah, secara literal. Dari hal itu mereka mengalami perjumpaan dengan Allah yang mereka kenal sebagai Yahweh, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bagi bangsa Israel tidak sulit mengakui adanya Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang juga hadir dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin perjalanan mereka di Mesir, dari Mesir ke Kanaan. Saudaraku sekalian, bangsa itu bisa berurusan dengan Allah secara komunitas, secara kelompok. Dan itu ditulis oleh Alkitab dan jelas sekali. Nah, di zaman kita hari ini, Allah yang sama, Allah yang tidak berubah, juga menyertai umat pilihan, saudara dan saya. Bisa secara komunitas, tetapi lebih secara individu. Ingat ketika Yesus Tuhan kita mati di kayu salib, tirai Allah terbelah dari atas ke bawah. Tirai yang tadi membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci. Ruang maha suci yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, sekarang terbelah. Ini mengisyaratkan bahwa bukan hanya imam besar yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah dan berurusan secara pribadi, tetapi juga setiap individu. Dan kita membaca di dalam Alkitab bahwa Allah memberikan meterai Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Itu berarti, saudaraku, orang percaya memiliki hak istimewa atau privilege, hak istimewa untuk berinteraksi secara langsung dengan Allah. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu roh Allah. Ada kebersamaan dengan Allah. Saudara, saya dari kecil itu Kristen. Terlahir dari keluarga Kristen. Sejak remaja sudah aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, sekolah minggu, aktivis remaja, aktivis pemuda, pemain musik. Saya bersyukur saya ada di gereja mainstream, gereja Protestan. Saya juga bisa bermain musik di gereja Pentakosta.
Saya juga menjadi guru sekolah minggu di gereja Pentakosta Tabernakel. Saya ada di gereja Betel selama hampir 40 tahun. Lebih panjang umur hidup saya sejauh ini di gereja Betel. Lalu sekarang saya ada di GSKI. Tapi yang penting begini saudaraku. Saya belajar dari pengalaman hidup. Dari anggota jemaat, ketua remaja, ketua pemuda, mahasiswa sekolah teologi, guru, dosen, sampai jadi rektor, sampai jadi ketua yayasan dan rektor, gembala sidang. Tetapi setelah melewati semua perjalanan hidup itu, dengan gelar, kehormatan, dan berbagai jabatan yang saya sandang, akhirnya tidak ada artinya dibanding dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini justru yang telah dilupakan, diabaikan oleh orang. Seringkali orang mengenal Allah dari buku yang dibaca, dari khotbah yang didengar. Kalau mahasiswa sekolah teologi dari mata kuliah yang diikuti di bangku sekolah tinggi teologi. Bagi para teolog dari karya-karya ilmiah para teolog dan jurnal-jurnal ilmiah. Coba kita persoalkan, apakah kita telah mengalami perjumpaan langsung. Kalau saudara pergi ke perpustakaan, saudaraku, di luar negeri itu perpustakaan benar-benar, saudara, seperti supermarket, luas, besar, perpustakaan Kristen. Banyaknya, buku Kristen itu banyak. Dan ini memang luar biasa ya. Dalam kekristenan itu, pandangan-pandangan teologi itu begitu majemuk, heterogen ya saudara. Banyak sekali saudaraku, banyak sekali. Tetapi saya ingatkan bahwa Allah tidak bisa dibungkus dalam bungkus yang namanya teologi, yang hanya dipenjara dalam jurnal ilmiah. Allah itu Allah yang hidup, yang harus dijumpai, dirasa, dikenal. Bukan hanya dinalar menjadi fantasi. Sebab kalau doktrin itu bisa relatif, bisa ditarik seperti karet. Dan bagaimanapun namanya teologi itu asumsi, assumption. Tidak ada teologi yang mutlak itu. Hanya Allah yang mutlak. Tapi memang ada teologi yang mendekati kemutlakan. Tetapi sehebat apapun teologi yang bisa dirumuskan manusia, tidak akan mampu melebihi keelokan orang yang berhadapan langsung dengan Allah. Dan itu tidak bisa digantikan oleh rumusan-rumusan teologi. Percaya saudara, saya bukan anti teologi, saya berkecimpung di dunia ini. 1/4 abad lebih hidup saya habis di sekolah tinggi teologi. Saya bukan mau sekedar tahu, saya mau tahu benar. Saya kuasai beberapa bahasa Alkitab. Bukan bermaksud meninggikan diri, saudara. Prestasi saya juga bukan hanya cum laude, tapi summa cum laude. Tetapi itu tidak ada artinya dibanding dengan perjumpaan pribadi dengan Allah. Percayalah, saudaraku. Jadi para teolog jangan sok. Ya, STH-mu itu belum apa-apa. Bahkan kalau engkau punya gelar MTH atau doktor, bahkan profesor, tidak bisa menggantikan perjumpaan langsung dengan Allah.
Tetapi kadang-kadang kita heran ya, orang bisa belajar teologi 1 hari, 2 hari, berhari-hari di ruang perpustakaan, tapi 30 menit menjumpai Allah dalam doa pribadi atau dalam suasana khusus tidak dilakukan. Minggu lalu hari Sabtu jam 10 doa bersama di tempat ini. Pagi-pagi saya bangun, saya sudah merasakan ada satu perasaan sukacita. Sejak zaman Bapak Presiden SBY, setiap kali 17 Agustus saya mendapatkan undangan untuk mengikuti upacara di istana karena saya anggota kehormatan dari veteran. Markas daerah pusat dan juga mendapatkan bintang dari Jenderal Rais Abim, Bapak Jenderal Rais Abim yang sekarang baru digantikan Ketua Veteran se-Indonesia. Jadi saya mendapat undangan. Dapat undangan untuk ke istana itu ada perasaan khususnya. Apalagi kalau undangan itu undangan makan malam. Wah. Bisa nyentuh tangan presiden itu sudah wow. Kalau di antrian itu belum menyentuh tangan presiden, sudah rasanya udah menyentuh. Itu hadirat presiden itu sudah menguasai ruangan itu. Nah, minggu lalu hari Sabtu jam 10 doa. Pagi hari saya punya perasaan mirip seperti dapat undangan ke istana. Aku mau ketemu Tuhan. Aduh, Tuhan lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Indah saudara. Nah itu bisa dibangun kalau tiap hari memang kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu, maknyusnya itu berasa, saudaraku. Maknyusnya itu loh berasa, saudara. Dan kita bisa terikat, tercandui oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya satu kali waktu kita di gereja, kita mengatakan, Tuhan engkau kebahagiaanku, Tuhan engkau segalanya bagiku. Tetapi ada kehausan yang selalu ada di hati kita terhadap Tuhan. Dan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya saudaraku. Harus dialami. Ironis juga saya bertahun-tahun menjadi pendeta, gurunya pendeta. Saya tidak mengalami seperti yang tahun-tahun belakangan ini saya alami, saudara. Di tengah begitu banyak badai, justru saya mau merapat ke Tuhan. Pokoknya nanti di hadapanmu ya Tuhan, jangan sampai aku ditolak. Jangan sampai Tuhan berkata aku tidak kenal kamu. Nah ini saudara. Menjumpai Allah. Dan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu kita bangun kita sudah menghayati hidup di hadirat Allah. Supaya apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita lakukan. Jangan menyakiti dia. Kalau dulu di ruang gereja kita menghayati kehadiran Allah. Di luar gereja sudah beda saudara. Waktu di ruang doa kita begitu menghayati Tuhan. Begitu kita keluar dari ruang doa ya kita tidak peduli. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan seakan-akan kita sudah tidak ada di wilayah Tuhan lagi. Dan itu kalau diteruskan akan menjadi kebiasaan sampai kita tidak bisa mempercayai Allah dengan benar.
Makanya kita harus belajar untuk menghayati kehadiran Allah sejak pagi. Ya terkesan kekanak-kanakan. Tetapi ini kehormatan bagi kita. Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus bisa memiliki hubungan dengan Allah Bapa setiap saat dalam segala hal. Saya punya istilah, bisa menembus batas. Ayo kita alami saudaraku, yuk. Belajar teologi bertahun-tahun tetapi belajar di hadirat Allah baru setelah umur saya di atas 50 tahun baru. Mesti begitu ya dari dulu. Karena dulu kita kejar karir. Kita juga mempunyai gereja besar, punya kegiatan-kegiatan pelayanan yang itu menjadi prestis kita. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Bapa kami, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang
Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah Tuhan. Sebenarnya inti pelayanan adalah bagaimana saya mempertemukan saudara dengan Tuhan. Bukan sekedar membuat saudara beragama Kristen ke gereja, membantu mendukung kegiatan pelayanan dengan memberi uang dan lain-lain. Bukan. Tetapi saudara bertemu dengan Tuhan. Maka saya harus bertemu dulu dengan Tuhan. Harus bertemu dulu dengan Tuhan. Supaya hidup saya bisa menginspirasikan sesuatu yang kuat, membuat saudara benar-benar bukan hanya mendapat transfer knowledge, dalam hal ini pengetahuan teologi atau pengajaran, tetapi juga menulari spirit untuk mengasihi Tuhan dengan tulus. Dan itu tidak bisa dibahasakan, saudaraku. Kalau soal materi khotbah tentu saya punya banyak. Buku yang saya tulis lebih dari 100 judul. Di antaranya 400 halaman lebih. Sudah bisa dikira-kira. Apakah sembarangan bisa menulis buku sebanyak itu? Cuman orang Indonesia sering tidak mau baca buku. Saudaraku, saya bisa berkhotbah panjang lebar. Tetapi apa artinya itu kalau tidak mengubah saudara? Makanya kepada para teolog, ya kita jangan puas hanya memiliki pengetahuan teologi. Ya, bapak-bapak pendeta bukan hanya bisa khotbah, tapi bisa menularkan spirit di mana seseorang bisa haus akan Allah. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu akan membuat yang tadi waktu saya bicara dengan pendeta Yudika, pendeta Hasiolan ya, dan Pak Atan, pendeta Sutopo, ada tes. Tadi saya hampir ngomong, nah ini saya mau bicara. Nggak kebetulan memang saya menyampaikan hal ini, tes, sampai tes kita itu tes Tuhan. Bukan tes dunia. Antara ini dan ini jaraknya itu cuma 10-15 cm. 20 cm enggak sampai loh. Tapi bisa beda saudara. Tes. Kalau kita belum sampai sungguh-sungguh rindu bertemu Tuhan itu ada something wrong. Saya jujur saja, dulu saya enggak pengen ketemu Tuhan, tapi enggak mau masuk neraka juga. Lah iya, tapi kalau khotbah ya jangan coba-coba. Saya teolog, pinter ngomong, dosen homiletik seni bicara, dan beberapa mata kuliah lain, saudara. Pokoknya pinter, tapi kelakuan saya enggak pinter. Di mata Allah, cuman pinter nutupi dosa. Berakting suci itu udah biasa. Tapi suci bener belum tentu. Memang dari muda saya betul-betul rindu hidup suci. Tapi ups and down. Tapi sekarang saya mengerti. Tadi waktu bercakap-cakap juga saya berkata, kesucian itu natural, bukan abstrak. Kita bisa rasa kita ini suci atau tidak.
Dari bangun tidur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Simple, tapi juga tidak simple. Sikap kita terhadap orang, munafik tidak, pura-pura tidak. Kita kan feel. Dari situ sampai clear betul, aku tulus dengan orang ini. Aku benci dengan orang ini. Kita juga feel. Dan itu semua membangun kesucian. Nah, kalau kita bisa menghadirkan Allah di dalam hidup kita, wow, itu membahagiakan. Sampai tes kita itu, tes Tuhan, aku hanya mengingini Engkau. Nah, pemazmur saja sudah bisa berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini kok saudara. Maksud kita tidak lebih dari pemazmur yang belum memiliki meterai Roh Kudus. Pemazmur kita sudah punya. Dan kita ini muridnya Tuhan Yesus loh. Roh Kudus bisa pimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya harus mengalami perjumpaan, dan saya menstimulasi itu dengan doa tiap hari, doa tiap hari. Istri saya sudah tahu kalau malam hari saya ganti baju kayak mau pergi kemana gitu. Dulu dia nggak tahu, dia tanya, saya Pak mau kemana? Enggak kemana-mana. Lu kok pakai pakaian? Aku mau ketemu, aku mau ada pertemuan. Lah, udah jam 1:30 pagi pertemuan ada dengan Tuhan. Saya siapkan gitar, saya siapkan tisu, iPad saya juga saya siapkan, kadang-kadang muncul lagu. Saya rekam, juga ada Alkitabnya. Terus. Sampai pernah satu kali saudaraku, saking saya selalu doa jam 1, jam 2, kadang-kadang sampai subuh. Akhirnya irama hidup saya berubah. Kalau siang saya ngantuk, kalau malam saya bangun. Ya waktu pandemi itu begitu. Ada perubahan. Wah ini bahaya ini. Nanti kalau sudah offline, waduh repot. Kalau masih online begini, habis khotbah terus tidur. Sempat saya punya irama hidup ini rusak. Saya cerita kepada orang-orang dekat saya, tahu itu. Rubah irama saya. Kalau saya siang jam 8, 9 pagi, loh kok malah ngantuk saya. 10 jam 11 ngantuk. Tapi kalau malam jam 12, jam 1, jam 2, atau saya tidur jam 10, 11, jam 2 sampai pagi nggak tidur lagi. Wah ini bisa rusak nih rem. Akhirnya saya rubah. Ya, saya rubah. Waktu itu ya ada sedikit perawatan lah supaya bisa berubah. Tapi jujur saja saudara, saya sering berkata kepada orang dekat saya, duh kita kok kesepian ya. Mau nyari apa hidup ini, mau nyari apa lagi. Nah tes kita sudah berubah. Tes kita pasti akan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Ya ngomong begini takut jadi sombong saudara saya. Tapi memang dengan usia 60 lebih ini saya mulai lebih bertobat saudara. Mau Pak Pendeta bertobat, loh kita bertobat terus saudara. Makin bersih. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Ini baru sekarang
mungkin 3 minggu ini saudara ya. Kok masih nanya Pak? Nanya, takut salah. Takut saya waktu mati ada tugas yang belum selesai. Takut waktu mati masih ada yang saya genggam. Jadi masih ada yang saya genggam begini saudara. Takut. Harus semua dilepas. Semua tugas yang harus kulakukan, kutunaikan, harus kuselesaikan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ada banyak doktrin tadi saya katakan. Perpustakaan itu besar, luas, banyak buku-buku. Tetapi pengenalanku Erastus dengan Allah secara pribadi tidak bisa ditulis, dirasa. Pengalaman pribadi Reinhard dengan Tuhan gak bisa ditulis. Itu diukir di kepala botaknya. Iya, di sini. Dan membuat si pemabok ini tidak mabok lagi. Dulu anak setan katanya, beliau ngomong, sekarang anak Tuhan. Dulu jorok, sekarang kudus. Itu kan tidak bisa ditulis. Pemusik-pemusik juga harus punya jejak hidup begitu nak. Banyak khotbah yang kamu dengar itu tidak akan merubah kalau kita nggak rendah hati, belajar firman, dengar sungguh-sungguh, lalu membuat perjumpaan pribadi. Jangan hanya di format, di dalam doktrin yang ditulis, tapi dialami. Anda punya kesaksian dalam batin, Allahku hidup. Allahku itu begini, begitu. Dan aku harus begini, begitu. Itu tidak bisa ditulis. Anda bisa menempatkan diri di hadapan Allah. Yang itu tidak bisa diformatkan dengan rumusan sistematika teologi. Saya orang yang banyak dibully. Tadi waktu tanya jawab ada orang bilang, Pak, anak saya, kata si ibu kemarin ya, tanya begini, Mam, ini pendeta paling tidak disukai orang. Oh, tetapi mamanya pecinta suara kebenaran. Saya bilang, enggak Bu. Ya. Ini enggak, kalimatnya begini, ini orang-orang tidak suka dengan pendeta ini. Ya, enggak banyak juga. Banyak juga yang mengerti, enggak masalah. Tapi hal itu membuat kita jadi lebih bersih hidup. Nah, tunggu aja nanti di pengadilan Tuhan. Itu lebih membuat kita itu lebih mau benar. Iya, itu berkatnya saudaraku. Yang kenal kita kan satu Tuhan. 2 orang di sekitar kita. Yang pasti mengalami sentuhan. Kita ini bertemu dengan Tuhan tidak. Seperti seorang seniman, hidup di hadirat Allah itu seperti sebuah seni. Seni hidup di hadapan Allah. Seni perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku. Itu tidak dalam 1 hari. Hati harus bersih, tidak mencintai dunia. Hati harus bersih, tidak melakukan dosa. Harus bersih. Seperti pelukis itu. Entah sudah berapa ratus lembar atau ribu lembar kertas yang terbuang. Tapi sampai tangannya seperti punya mata membuat lukisan. Ia bisa nikmati. Orang lain juga bisa nikmati. Kesucian pun kita bisa nikmati. Sampai akhirnya kita tidak bisa hidup dalam dosa. Kita nikmati. Dan orang sekitar kita juga pasti nikmati. Teologi itu bisa relatif, assumption. Tergantung siapa yang memandang kok. Orang bilang ini A, yang lain ini B. Tapi kelakuan gak bisa relatif. Orang feel. Orang ini bener gak? Orang ini tulus gak?
Mestinya nurani kita bicara. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Kita harus berurusan dengan Allah secara pribadi. Ada perjumpaan. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa mencari aku, akan aku buat ia menemukan aku. Dan saya ingatkan Tuhan berfirman, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Dalam doa-doa ya saudara, kita bisa membiasakan diri mohon agar suara kita diperdengarkan di hadapan tahta Allah. Supaya malaikat-malaikat nanti tidak asing waktu kita pulang. Ini loh, orang ini yang suaranya sampai di surga. Ini loh. Makanya kita berkata, Tuhan izinkan suaraku sampai ke tahta-Mu. Kita naikkan pujian. Haleluya. Sampai ke tahta Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Tapi suara kita sampai ke tahta kalau hati kita bersih. Tidak boleh najis.
Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita. Saudara, kita bersyukur menjadi orang Kristen. Ya, kita orang-orang Batak khususnya yang dari kecil memang sudah menjadi Kristen. Kita punya sumber yang benar. Tapi jangan menjadi seperti tikus mati di lumbung beras. Ayo kita mencari Tuhan. Pengaruh dunia yang gelap ini jangan merubah cita rasa jiwa kita. Kita harus membutuhkan Tuhan saja. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Dan kita bisa mengatakan itu kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan. Jadi cintanya bukan fantasi, aku cinta padamu. Tapi benar-benar memiliki perasaan yang benar mencintai dia. Karena perjumpaan dengan Allah itu. Jangan membiasakan diri merasakan yang kau yakini. Rasakan apa yang kau alami. Karena Allah itu hidup, Allah itu nyata, kita bisa alami. Bangsa Israel mendapat pengalaman real dengan Allah secara spektakuler. Tetapi mereka mengalami Allah secara komunitas, tidak secara individu. Tapi kalau kita secara individu, harganya mahal, segenap hidup kita. Kita bersyukur menjadi orang Kristen. Kepada semua saudara yang juga bukan orang Batak, kita bersyukur kita menjadi orang Kristen. Kita mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, benar, dan mengenal satu-satunya juru selamat yang membawa kita kepada Allah yang benar ini. Oleh sebab itu di setiap acara Batak Bermazmur jangan dilewatkan. 1 bulan hanya sekali saudara. Dan penuh berkat, percaya penuh berkat. Bulan depan Desember kita Natal. Tanggal 10 Desember jam 6 sore Natal Batak Bermazmur. Kita akan kembali bertemu saudaraku. Ya. Bukan hanya orang-orang Batak, tapi juga semua saudara yang mencintai Tuhan dan mau diberkati. Biasa kalau Batak Bermazmur yang hadir juga tidak semua orang Batak. Kalau saya saudaraku orang Jawa yang distempel Batak. Sahabat-sahabat saya tahu, saya itu sangat mencintai orang Batak, sangat mencintai Tapanuli. Makanya kami punya 2 radio. Dulu rencana mau punya lebih dari 2 radio di Sumatera Utara. Saya dengan almarhum, saya nggak suka menggunakan kata almarhum sebenarnya. Dengan Bapak Atta Simanjuntak yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ya, nunggu saya pulang ke rumah Bapak. Beliau sudah duluan. Jadi tanggal 10 Desember jatuh hari Kamis itu ya. Jatuh hari Kamis betul? Desember. Ya bulan depan. Natal Batak Bermazmur. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang kami dengarkan saat kesempatan malam hari ini. Kebenaran-Mu sungguh-sungguh kebenaran yang sangat memberkati kami. Tuhanlah yang menolong kami supaya kami mampu memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga perjumpaan itu menjadi suatu perjumpaan yang sangat sungguh-sungguh berbeda. Yang membawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Dan biarlah pengenalan kami yang lebih dalam akan Tuhan membawa sikap yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memimpin dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Kau urapi, Engkau pakai dengan luar biasa. Dan biar lewat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Masih kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk boleh mensubscribe Truth ID. Jangan lupa menekan loncengnya supaya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan terbaru dari Truth ID. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Marolopolo pau mamujiho odebata sangapdoho. Marolopolo pau mamujiho. Sangat mau sangat doho marolopolo au mamujiho. Kami berbahagia dalam ibadah Batak Bermazmur malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Sungguhlah firman-Mu menyucikan kami, menguduskan kami malam hari ini. Meluruskan jalan kami. Terus menuntun kami sampai kami dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula. Kami tahu Tuhan tidak mudah mengiring Engkau. Namun kami bahagia di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan atau dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Khususnya mematikan keinginan-keinginan hawa nafsu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga telah menolong kami selama ini. Untuk belajar terus menyangkal diri kami, memikul salib kami.
Bapak, setiap umat-Mu, baik yang ada dalam ruangan rumah-Mu ini, maupun yang di rumah, atau mungkin yang ada mengikutinya sepanjang perjalanan di kendaraannya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meletakkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang menderita sakit hari ini. Atau mungkin ada yang terkena virus corona ini. Bapak, biarlah kesembuhan-Mu yang sempurna ada atas mereka semuanya. Tuhan memberkati seluruh pelayan-Mu yang ambil bagian malam hari ini ya Tuhan. Tanpa kecuali worship leader, pemusik, artis-artis rohani, artis Batak rohani ini Tuhan. Yang mereka terus begitu setia melayani di Batak Bermazmur ini. Tuhan berkati juga Bang Renhard, istri yang begitu setia terus Tuhan. Dalam pelayanan Batak Bermazmur ini, kami percaya seluruh pelayan-Mu ini tidak kehilangan upah mereka ya Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa anak-anak cucu kami, menantu kami semuanya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahagia kami dalam Tuhan sampai Tuhan menjemput kami. Usailah Tuhan sudah ibadah kami ini, dan kami akan mengakhirinya dengan menyambut segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kami, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus bersama kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sampai jumpa 10 Desember bulan depan, Natal Batak Bermazmur. Amin. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi saudara harus tahu, dunia bukan rumah kita. Kita hidup di dunia hanya untuk persiapan memasuki hidup yang sesungguhnya nanti. Janganlah berpikir bahwa menikmati hidup hanya di bumi. Justru bumi bukan tempat kita menikmati hidup. Bumi tempat kita untuk mempersiapkan diri memasuki hidup yang sesungguhnya.